Selamat pagi, selamat berpagi kembali di minggu pagi ini. Untuk memulai ibadah minggu pagi kita mau berdoa, kita mau balik berdiri. Segala kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bila Kau telah berikan perlindungan bagi kami, hingga kami dapat hadir di tempat ini untuk kembali kami beribadah di hadapan Engkau, memuji muliakan nama Engkau, memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kiranya tidak ada satu gangguan apapun ya Tuhan, sehingga kami bisa beribadah sesuai dengan berkat yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Sebelum kami beribadah, kiranya Engkau juga mau ampunkan segala dosa-kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau baca ayat hafalan yang diambil dari Matius 1 ayat yang 23. Setelah dengan ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Hanya karena kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, bagi kita anak-anaknya, bagi kita yang masih berdosa, sehingga Allah Bapa kita mengaruniakan bagi kita anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya takkanlah binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Oh
Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami. Lebih kami mau memuji muliakan nama Engkau pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Pada saat ini, hari ini kita memasuki hari Minggu terakhir di tahun 2021 dan kita hendak memasuki tahun yang baru. Pastinya sudah ada rencana-rencana yang baru bagi semua untuk tahun 2022. Tapi kita juga tetap mau ingat bahwa tahun yang lalu di malam yang sunyi, yang senyap, ada kabar gembira bagi kita bahwa anak Allah telah lahir di dunia menjadi manusia seutuhnya untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita mau ingat itu dengan mengucapkan malam sunyi senyap. Selamat datang ya Tuhan di dalam hati kami, lahirlah di hati kami, Natal di hati kami. Haleluya, selamat datang. Bye.
memuji dengan nama Tuhan. Coba waktunya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau persiapkan persembahan kita. Kita mau angkat sama persembahan kita. Haleluya. Ibu Darwini bisa berdoa untuk persembahan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau telah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami membawa korban persembahan kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus Engkau sucikan hati kami. Biarlah kami memberikan dengan kerelaan hati kami dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai mari berdiri. Seperti
Haleluya. Bapak Andrianto, saya akan maju ke depan berdoa firman. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami semua merasakan Tuhan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji nama-Mu, memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan. Hati kami boleh senang Tuhan, hati kami boleh bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Sebentar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Bila kami boleh layak menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa pada hamba-Mu Tuhan. Kau juga merafi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Bila lewat hamba-Mu Tuhan, Kau boleh berbicara Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah menjelang menyongsong tahun baru, mengakhiri tahun 2021. Satu perkara, semua yang ada di dunia itu fana, itu dikatakan seperti rumput, seperti bunga rumput. Hanya firman yang membuat kita tetap hidup, tetap merasakan pertumbuhan yang begitu nyata, yaitu iman kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Puji Tuhan saudara, walau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Alkitab sudah memberitahu bahwa di muka kita ada masa-masa yang penuh dengan kesukaran, tetapi firman itulah yang mengkawal kita. Firman itulah yang membuat kita tetap beriman kepada Kristus. Dan firman juga berkata, iman itulah yang mengalahkan dunia dengan segala tantangannya. Puji Tuhan saudara. Mari kita akan merenungkan firman Allah. Ketika Yusuf memiliki sebuah niat di dalam hatinya untuk dia tidak ingin menyusahkan Maria, seorang perawan yang dipilih Tuhan. Di situ malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Karena Yusuf ditulis adalah seorang yang tulus hatinya dan dikatakan baik. Itu sebab dia mempertimbangkan maksudnya pada waktu dia beringin, aku ingin memisahkan Maria, menceraikannya. Karena waktu itu masih statusnya bertunangan. Jadi Alkitab hanya berkata cerai yang diperbolehkan Alkitab adalah masa pertunangan, saudara. Tetapi ketika sudah diberkati Tuhan, maka Tuhan anggap itu tidak berkenan kepada Tuhan. Pada waktu ingin, malaikat itu datang memberitahukan kebenaran yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Apa kebenaran itu? Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang menjadi ayat hafalan kita tadi yang sudah kita bacakan. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Mari kita berdiri bersama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ayat ketiga. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. 1, 2, mulai. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan duduk. Puji Tuhan. Satu kebenaran yang begitu besar, saudara, dipercaya surga melalui mimpi yang dialami Yusuf. Yusuf seorang yang tulus, seorang yang baik hati. Pada waktu dia berpacaran dengan Maria, bertunangan dengan Maria, dan Maria pun mendapat anugerah besar karena malaikat Gabriel datang. Hai yang dikasihi Tuhan, salam, engkau dirahmati Tuhan, karena Roh Kudus akan tinggal di dalam rahimmu. Engkau akan mengandung anak Allah
yang hidup. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Apa itu saudara? Yaitu Kristus Yesus, anak Allah yang kekal, mau datang ke bumi menjadi daging, menjadi manusia. Sebagai apa? Sebagai Allah yang akan menyertai kita. Ayat ini adalah ayat yang diterima oleh Nabi Yesaya sebagai nubuatan yang akan terjadi beratus-ratus tahun kemudian, di mana Yusuf bermimpi. Jadi kalau kita melihat Alkitab, kita membaca Alkitab, saudara akan menemukan sebuah fakta kekal. Saudara akan menemukan sebuah inspirasi kekal yang surga kirim ke bumi ini. Kepada siapa? Kepada mereka yang menerima Yesus. Kepada mereka, kalau Petrus berkata, kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan hidup di bumi ini dengan sebuah tujuan kekal, dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Apa tujuan terbesar manusia selain dia menerima Yesus? Lalu ada apa setelah menerima Yesus? Saudara hanya puas bahwa keselamatan milik sendiri. Itu sebab ketika keselamatan menjadi milik sendiri masih dipertanyakan, itu kata Paulus. Sebab kenapa? Sebab keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia membuat manusia itu bergairah untuk apa? Memandang sesama manusia yang belum diselamatkan, sesama manusia yang mungkin jahat karena dosa, yang mungkin ada di bawah pengaruh iblis, mulai merusak sesama. Bahkan hari ini manusia begitu berani menaruh racun di dalam makanan, di dalam minuman, supaya sesamanya mati, supaya hartanya bisa dimiliki, supaya kedudukannya bisa diambil. Dengan cara apa? Mematikan sesamanya manusia. Nah, itu sebabnya saudara, Natal, Immanuel, Allah yang datang beserta kita, dia memiliki makna yang begitu serius, begitu nyata, yang hadir di dalam diri manusia. Bukan hanya sekedar manusia hanya beragama saja. Karena apa? Karena manusia yang diselamatkan adalah manusia yang disertai juru selamat. Bukan hanya mengetahui yang baik dan benar, tetapi diajar oleh penyelamat itu sendiri melakukan kehendak daripada Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara, gereja terlalu sempit kalau hanya membangun gedung, hanya membangun fasilitas, hanya memperlengkapi sesuatu yang kelihatannya hebat. Itu adalah satu ciri mungkin kita tidak dinamis di dalam Kristus. Tetapi ada apa? Ada gereja yang hidup, orang-orang yang diselamatkan itu menjadi hidup. Karena apa? Karena dia pergi keluar, karena dia ada di dalam dunia. Apa yang diperlukan adalah manusia yang perlu mendengar berita penting ini. Saudara percaya, tetapi orang lain belum percaya. Bagaimana orang yang tidak percaya menjadi percaya? Kalau orang yang percaya hanya diam, kalau yang hanya percaya hanya sebelumnya hanya di dalam lingkungan, ada dalam gedung, hanya ada di dalam denominasi, hanya ada di dalam sekedar persekutuan Kristen saja, yang mungkin berkata, wah aku eksklusif di dalam anak-anak rohani, aku punya kegiatan-kegiatan yang mungkin sekedar hanya sesama orang Kristen. Tetapi Natal menyadarkan kita bahwa Kristus dia lahir karena dia memang ingin menyelamatkan, dan yang diselamatkan akan menjadi serupa dengan Kristus. Untuk apa? Untuk kita juga disadarkan, teman-teman kita, saudara dicipta dengan satu tujuan yang kekal, yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak saudara, luar biasa ketika kita melihat. Maka Tuhan katakan,
Dia ganti cara kita melihat. Ya, kita lihat orang yang belum percaya. Itu sebab Tuhan izinkan. Kenapa gereja alami perpecahan? Kenapa di dalam gereja sendiri terjadi gesekan? Karena panggilan gereja adalah untuk keluar, untuk bersaksi, untuk menceritakan, untuk menyaksikan kabar baik, yaitu apa? Injil, bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat, juru selamat manusia. Itu sebabnya saudara, mari, gereja tidak akan dinamis, gereja akan itu saja. Ketika apa? Ketika kita hanya ada di dalam, kita hanya sibuk di dalam saja, kita hanya sekedar demikian. Tetapi Tuhan mau kita juga pergi keluar. Mungkin ada istrimu yang belum menjadi percaya, ada suamimu, ya, mungkin ada keluarga besarmu. Kalau tidak, mungkin engkau mempunyai tetangga, engkau punya relasi, engkau yang sekolah punya teman, engkau yang di dalam profesi, engkau pasti memiliki orang-orang yang dekat dengan engkau karena engkau satu profesi. Di situ Allah katakan Natal ini Dia beserta kita. Beserta untuk apa? Beserta untuk menjadi sama dengan Kristus yang Dia datang mau menyelamatkan. Saudara, pada waktu Yusuf tertidur, dia mendapatkan mimpi itu, dia terbangun, dan apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan dia punya keyakinan. Karena apa? Dia menghampiri Maria. Dia tahu. Kenapa? Sekarang saya tahu perutmu itu adalah anugerah dari surga, karena Roh Kudus ada di dalamnya. Itu sebab pekerjaan Roh Kudus yang terbesar pertama kali adalah apa? Adalah membawa anak Allah yang dari surga menjadi manusia. Dia ada di rahim Maria. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan pertama yang Roh Kudus sampaikan ke dunia. Aku ada di perut seorang wanita, seorang gadis perawan yang akan melahirkan anak Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah apa? Membawa firman yang kekal itu ke dalam dunia, sehingga firman itu dibukukan menjadi Alkitab, dikanonisasi dengan para penulis-penulis yang beraneka ragam. Di antaranya Musa dipercaya surga menuliskan kitab Kejadian di mana dia belum ada sama sekali. Kenapa? Sejak langit dan bumi diciptakan, Adam dan Hawa, Kain dan Habil, lalu Set, lalu datang keturunan-keturunan Musa masih jauh ribuan tahun ke depan. Tetapi Roh Kudus dia ada di Musa dan dia menceritakan sehingga Musa bisa tuliskan kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal yang terakhir dengan berurutan yang luar biasa. Kebesaran Roh Kudus dinyatakan kenapa? Dia menurunkan firman dari surga ke dalam dunia ini. Untuk apa firman itu? Timotius, seorang yang masih muda, Paulus yang dipercaya menjadi mentornya, dia berkata, sejak kecil kamu dididik nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud buat kamu. Firman ini akan memimpin kamu, memberi hikmah. Engkau akan mengajar banyak orang mengenal Kristus. Firman ada di dalam diri Timotius yang masih muda. Itu sebab salah satu murid dari Rasul Paulus yang matinya sangat mengenaskan juga Timotius. Karena setiap kali dia mengawali hari, dia beritakan Injil. Dia selalu sampaikan firman. Sampai pada waktunya dia ada di sebuah pasar yang beramai orang-orang yang benci akan firman Allah.
dia datang menusuk Timotius sehingga dia mati. Kenapa? Karena Timotius dia punya hidup digerakkan oleh Kristus. Dia selalu beritakan firman. Makanya dari Paulus dia mendapatkan satu nasihat. Sampaikanlah firman, baik ataupun tidak baik waktunya. Siap atau tidak siap, sampaikan kebenaran itu. Luar biasa, saudara. Kenapa? Karena hal yang terbesar yang bisa manusia peroleh di bumi ini bukan harta, bukan kedudukan, bukan umur panjang, tetapi hal yang terpenting yang manusia terima di bumi ini adalah firman Tuhan yang diam di dalamnya. Karena firman itu hidup, firman itu kekal, firman itu mengubah manusia yang biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan firman adalah orang yang sedang menginjil, yang sedang memberitakan kabar baik, yang sedang memberikan waktunya yang terbaik untuk Kristus. Maka kenapa Musa berkata, Tuhan, ajar aku hitung hari-hari. Aku gak mau hari ini hanya untuk biasa, tapi aku mau hari ini benar-benar berkualitas. Karena aku sebagai orang yang diselamatkan, aku menyenangkan Tuhan. Aku punya tugas menyampaikan kabar baik yang luar biasa. Saudara, saya teringat dengan satu almarhumah saudari kita, Ibu Sugiarti. Sebelum 4 hari dia dipanggil Tuhan, gak ada tanda-tanda. Dia datang, dia WA saya, dia telepon saya. Om, saya kena COVID-19. Badan saya tidak enak semua. Dia bersaksi. Lalu dia bersaksi, sebelum saya diputuskan, karena saya mau bersaksi, saya mendapatkan berkat besar dari Tuhan. 1 jam tadi, saya sebenarnya bisa ditabrak bis yang sangat kencang. Karena saya pada waktu itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya pusing, motor saya kendarai terjatuh. Dia rasa harusnya saya jatuh ke kanan, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuhnya ke kiri. Orang-orang melihat teriak, ibu itu harusnya ke kanan, di belakang saya ada bis yang kencang sekali. Wah, puji Tuhan, ya saya dapat berkat dosa. Saya terima kasih, saya menangis. Lalu saya cek, ternyata tekanan darah tinggi saya tinggi sekali, sehingga saya itu pusing sekali. Ya, dia berobat, saudara, sampai akhirnya dia dirawat di RSU. Ya, terakhir berbicara, dia dirawat, dia mohon doakan supaya saya keluar dari ruang isolasi ini. Ya, 1 hari sebelum dia meninggal, dari perawatnya, kemudian ke saudaranya, dia kirim video. Perawat-perawat itu kunjungan pagi, dikatakan dia dada. Selamat pagi, semua sehat-sehat ya. Saya dengar Ibu Sugiarti 1 hari sebelum meninggal, dia masih dada-dada. Iya, saya sehat, di ruangan ICU. Sehat, dia masih ceria. Ya. Karena malamnya dia menghadapi kritis, karena tekanan oksigennya itu ada di batas orang tidak hidup. Maka saudara yang tolong kok. Akhirnya dia lewat, paginya dia bisa senyum. Tetapi malamnya Tuhan mengambil kekasih kita. Jam 6 tepat. Ya. Paginya dia masih semangat, katakan dia sehat, tapi malamnya dia mengembuskan nafas terakhir jam 6. Jam 3 pagi dikuburkan dengan yang begitu ketat. Saya baru tahu lihat itu. Jam 3 paginya ketika saya mengadakan upacara selesai,
telepon istri saya berdua. Adiknya berkata, "Mama dipanggil Tuhan." Di saat yang tepat, saya katakan, malamnya istri saya masih berdoa. Saudara, hidup manusia itu begitu cepat. Tapi yang begitu cepat, apakah saudara memperhatikan firman yang hidup itu? Firman yang hidup, yang begitu luar biasa, yang di Natal itu surga memberitakan kepada Yusuf, Immanuel akan datang. Kata Immanuel adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Mesias. Ya, itulah Yesus. Immanuel adalah gelar yang dimiliki oleh Kristus. Yesus yang artinya Yesus menyertai manusia. Menyertai bagaimana dengan manusia? Ada 3 hal yang dikerjakan Yesus. Yang pertama, dia mengalahkan iblis. Iblis luar biasa sejak Kain dan Adam dan Hawa, Kain dan seterusnya. Sampai itu dia raja yang luar biasa. Daud yang hebat sekalipun, dia masih bisa berzina dengan Bathsheba. Orang hebat. Abraham, bapak orang percaya. Tapi dikatakan dia memiliki Keturah, dia memiliki yang lain. Tapi akhirnya Yesus datang sebagai Immanuel. Tugas pertama, dia kalahkan iblis. Iblis beraja dalam luar biasa sejak Yesus datang. Maka ketika dia dicobai di padang gurun, iblis kata, "Kamu lapar, ubah batu jadi." Tuhan sedang berkata kepada kita, manusia musuh terbesar waktu hidup adalah lapar. Tapi Yesus ingatkan, kalau lapar, jangan gunakan alasan kelaparan untuk berbuat dosa. Itu datang dari firman. Lalu Yesus dibawa ke puncak di atas baik alat hubungan. Lemparkan dirimu, malaikat akan menatang. Punya koneksi. Tapi katakan enggak bisa aku mencobai Tuhan. Sembah aku kalau kamu ingin mendapatkan dunia, mendapatkan harta, mendapatkan kesenangan. Tuhan juga ingatkan, jangan berdosa hanya karena ingin mendapatkan kesenangan. Jangan berdosa hanya ingin mendapatkan kemudahan. Jangan berdosa hanya ingin mendapatkan jalan pintas. Jangan berdosa karena hanya untuk kepopuleran hidup saja. Kristus katakan, sebab firman berkata, begitu luar biasa. Sebabnya saudara, Kristus kalahkan iblis. Yang kedua, Kristus Yesus menebus dosa manusia. Karena ada yang bisa menebus, hanya Yesus yang menebus. Lalu yang ketiga, apa tugas Yesus? Yesus menjadikan manusia berkodrat ilahi. Pada waktu Allah Immanuel datang menyertai kita, dia bukan hanya sekedar kamu hidup, pokoknya kamu gak kekurangan, kamu ini, hanya itu. Tidak. Bukan hanya usul saja, senang sama materi. Allah tahu semua. Maka Tuhan berkata, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Pakaian, tempat tinggal, itu dicari oleh semua yang tidak mengenal aku. Tetapi yang mengenal aku tidak membiarkan mereka tentang makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Allah jamin. Tapi bukan itu tujuan hidup, hanya melulu soal makanan, melulu soal pakaian, melulu soal tempat tinggal. Tapi ada satu tujuan hidup yang luar biasa yang Kristus berikan. Kamu akan berkodrat ilahi. Itu yang bisa jadikan Yesus. Lewat apa? Lewat firman yang Roh Kudus sudah turunkan, dan pribadi Roh Kudus sendiri yang akan membawa kita menjadi orang Kristen yang berkodrat ilahi. Immanuel, dia bersama dengan kita, dia tinggal dengan kita, dia menyertai kita, dia ada berjalan di samping kita. Bahkan firman dan Roh Kudus itu dikatakan oleh firman sendiri tinggal di
dalam kamu. Firman-Ku diam di dalam kamu, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Ya, Roh Kudus hanya tinggal. Sampai kapan? Sampai kita masuk di dalam rencana Allah. Kapan rencana Allah kita? Sampai saudara masuk di dalam kekekalan. Itu tugas Roh Kudus. Sebab begitu banyak perjuangan yang luar biasa. Ya. Melihat orang-orang dalam perjalanan hidup, saya katakan satu hal yang luar biasa adalah apa? Orang percaya diselamatkan tidak berhenti menyampaikan kabar baik Kristus Yesus. Dialah yang menyelamatkan. Dia yang akan menolong. Dia akan membawa engkau pada tujuan yang berbeda. Saya akan ajak saudara melihat penyertaan Allah di dalam perjanjian lama. Dimulai di dalam kitab Kejadian 21. Saya baca dulu ayat yang ke-20. Nanti kita akan mundur ke ayat yang ke-20. Kejadian 1 ayat yang ke-22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham. Orang yang di luar Tuhan bisa mengerti ini. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Biasa. Ternyata orang-orang di luar Tuhan diberi mata bukan sekedar hanya untuk menikmati alam, tapi menikmati manusia yang dikerjakan. Ya. Orang-orang lihat Abraham itu apa saja yang dilakukannya, apa saja yang dikerjakannya di tanah gersang, di tempat gundul, di tempat tidak prospek, di tempat yang dijauhi orang, di tempat orang yang tidak pernah rebutan. Di situ dia dibuat berhasil. Wow. Orang hanya ingin merampas, tapi orang Kristen, orang percaya ditentukan untuk apa? Untuk menjadi sebuah pribadi yang mengasihi Tuhan, dan kasih Tuhan itu terwujud dengan apa yang kita lakukan. Membuat orang bingung, kok bisa ya dia? Emang kaya dia? Gak pintar mungkin, tapi ada yang pintar. Tapi ada orang Kristen yang kaya. Tapi mungkin ada orang kaya enggak, keturunannya pintar enggak, ini enggak. Tapi kok bisa ya dia begitu? Disitulah Allah berkata, Allah yang beserta kita, membuat orang yang percaya kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, orang yang mempercayai Tuhan tidak pernah dipermalukan Tuhan. Kata tidak dipermalukannya apa? Dia boleh tidak dianggap dunia, dia boleh diremehkan dunia, dia boleh dipandang sebelah mata, mungkin gak dianggap, tapi Kristus bekerja melalui dia. Yang biasa, yang sederhana, yang luar biasa. Dia sedang lakukan sesuatu perkara yang apa? Yang orang lihat. Orang lihat ada di hati. Hati tidak pernah dipuaskan. Dia ngomong sama orang yang dekat dengan dia. Rahasianya apa sih dia? Ya. Dia gak akan mau ngomong sama orang yang dilihatnya. Dia ngomong sama orang yang di dekat-dekatnya. Dia kok bisa ini bagaimana sih? Orang-orang yang terdekatnya, ya kan tanya sendiri sama dia. Mungkin dia katakan, kamu coba tanyain, kenapa ya dia bisa begitu? Kenapa dia sederhana ini bisa luar biasa? Timbul pertanyaan. Manusia, saudara, yang memiliki keselamatan akan selalu menjadi pusat perhatian dunia ini. Kita minoritas di Indonesia, tetapi Indonesia sedang melihat saudara. Kita kecil, tapi yang kecil diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, tidak ada yang namanya pembatasan yang ketat
gereja itu banyak akan berdiri di mana-mana. Cari dari diperhatikan, artinya kita mulai mendapatkan, kok aku beribadah gak boleh, kok aku begini saja menyembah Allah gak boleh, sedangkan yang lain gelar di depan boleh, ini boleh, kenapa aku gak boleh? Anda sedang diperhatikan. Semakin tidak boleh, apakah kuasa Allah semakin kecil, saudara? Semakin tidak boleh, bukan untuk mendapatkan legalitas orang tidak percaya, tapi justru Tuhan mau menangkan orang yang tidak percaya. Bukan hanya mendapatkan persetujuan, engkau boleh, engkau bisa mengadakan kegiatan, itu terlalu kecil. Tapi tujuan kita menjadi orang percaya adalah apa? Justru kita memenangkan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, bukan untuk tidak diganggu, bukan hanya untuk resmi kamu besar demikian. Nah, tetapi karena apa? Karena diselamatkan, kita punya sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, saudara, Allah menyertai kita. Abraham disertai oleh Tuhan. Apakah Abraham orang yang gila harta? Enggak. Pada waktu dia menang jarahan, mengalahkan Kedorlaomer, hartanya begitu limpah. Alkitab mencatat dia enggak urusin itu semua. Yang diurusin cuma satu. Loh, kamu sehat kok? Kamu enggak apa-apa kan? Sampai semua orang, Abraham, kamu tuh kaya. Tapi Abraham gak sama sekali sentuh. Aneh. Kenapa? Lalu setelah itu datanglah, berikan itu kepada Melkisedek. Gak pikir panjang dia. Ya. Dia gak pikir panjang. Kenapa? Karena dalam hidupnya yang menggerakkan adalah ada sesuatu yang kekal, sesuatu yang luar biasa, firman dari surga. Itu sebabnya waktu Abraham salah sekalipun, apakah Tuhan berdiam? Ayat yang ke-20 kalau sudah perhatikan, Allah juga menyertai yang namanya anaknya Hagar, Ismail. Allah menyertai anak itu Ismail, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Anak di mana Abraham menuruti nasihat Sarah. Aku tidak bisa punya anak, Abraham. Hampiri hambaku Hagar. Tiduri dia supaya kamu dapat keturunan. Itu bukan perintah Tuhan. Kesalahan terjadi, tapi meskipun itu salah, Allah aneh menyertai Ismail. Siapa Ismail? Ismail ada orang-orang Ismail, kaum Ismail disertai Tuhan dengan tujuan. Apa tujuannya? Membuat Ishak, keturunan Ishak punya kualitas. Gereja gak akan punya kualitas. Orang Kristen yang di mayoritas rata-rata rusak, karena dia tidak punya tekanan. Tapi orang-orang di minoritas, Kristen di kantong-kantong minoritas, imannya hebat, kualitasnya hebat. Sedikit-sedikit gak boleh, sedikit-sedikit diancam, sedikit-sedikit mati. Angkatan 38 SAB, saya punya teman Modi Goni. Dia punya kakak keponakan Fam Goni, ada di Mentawai, bukan persekutuan. Saudara tahu, aku percaya Yesus. Aku masuk ke tempat liang, di liang itu ada ratusan ekor ular beracun. Masuk di situ, apa saja mati di situ. Tapi ketika dia mati, gereja berdiri di situ. Dia mati, dia pergi ke sana. Oke, kami percaya kepada Tuhan. Kami masuk dulu ke tempat ular beracun. Mati. Tetapi matinya dia, orang-orang yang membenci Kristen, dia mengikut Kristus. Mungkin saudara, bagaimana sih cara dia memberitakan
seorang yang dicatat di Alkitab, anak dewa turun di tengah-tengah dapur api. Siapa itu? Itu Yesus. Nebukadnezar lihat, aku tidak, kenapa aku lihat Engkau yang satu seperti anak dewa. Itulah Yesus. Dia bersama sama orang yang rela. Kamu kok berani, kamu mau mati. Dia sudah tunjukkan kepada Nebukadnezar, nggak mau dibeli dengan berapapun. Aku tidak mungkin akan menyembah dewa itu. Aku lebih baik masuk ke dalam dapur. Mudah kan? Saya pikir nggak mudah. Tetapi dia cinta Tuhan. Maka Daud mengarang, cinta rumah Allah menghanguskan aku. Artinya apa? Aku nggak punya kepentingan apa-apa di dunia. Aku tidak bisa dipuaskan apa-apa di dunia. Memang uang bisa memuaskan hanya untuk beli sesuatu, tapi tidak menciptakan apa-apa di hatiku. Aku bisa punya barang yang branded, tapi juga tidak bisa menciptakan sesuatu di hatiku yang kekal. Siapa yang bisa menciptakan suasana hati yang begitu damai sejahtera? Hanya firman yang kita lakukan. Meskipun itu sulit, tapi ketika kita melakukannya, timbul di dalam hati satu damai dan sejahtera yang luar biasa. Kekekalan diberikan dalam hati. Allah menyertai Abraham. Lalu kita lihat kitab Kejadian 26 ayat yang ketiga. Maka orang Israel dikenal ketika dia berdoa adalah Ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada apa dengan ketiga nama ini, saudara? Ayat yang ke-20, pasal 26 ayat yang ketiga. Allah menyuruh Ishak begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, di mana itu di Filistin. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunan aku akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahku. Yes. Abraham komitmen. Orang tua yang mau komitmen itu nular ke anaknya bisa punya komitmen. Abraham komitmen, Ishak anaknya pun dibuat Tuhan memberi komitmen yang luar biasa. Tinggal di Filistin. Jahatnya kayak apa di Filistin? Tapi firman-Nya tinggal di situ. Aku memberkatimu dengan kata-kata aku menyertai kamu. Tidak ada di epidemi yang membahayakan. Tapi Tuhan juga berkata, Allah Immanuel sudah diberikan untuk beserta dengan kita. Pasti ada tujuan Allah kenapa ada pandemi ini. Pasti ada pembelajaran yang indah. Saudara pasti dapatkan dari Kristus. Selama 2 tahun ini, saudara mendengar kabar, saudara mendengar hal-hal yang menyedihkan. Kristus pasti tidak berdiam diri. Firman pasti tidak berdiam diri. Ya. Kenapa? Karena kita adalah alatnya, anak-anak Allah yang menjadi alatnya di bumi ini, supaya kehendaknya jadi. Bukan kehendak kita yang jadi. Makanya Allah selalu titip pesan waktu doa. Kamu boleh minta apa saja, tetapi ingat yang dikatakan Kristus dalam doa, tapi Bapa, kehendakmu yang jadi. Kalau kita sesuai kehendak Tuhan, Allah berikan. Tapi kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, kita diajar, dibuat mengerti, oh, ini bukan kehendaknya. Ya, tidak enak rasanya. Aku ingin, tapi Tuhan tidak punya kehendak di situ. Saya ingat Bapak Daniel Raharjo, guru saya di SAP. Sama-sama saudara. Dia juga pada waktu dia kuliah UKS Wins Elektro, menjelang dia mau skripsi, dia dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan, kamu pergi, kamu melayani Tuhan. Dia selalu berkata, orang Kristen banyak berdoa. Doa itu ada dua, doa yang memaksa Tuhan atau doa yang mengikuti kehendak Tuhan. Tapi mana memaksa? Kita paksa, kalau kayaknya aku gak mau Tuhan. Tuhan kasih, tapi memaksa Tuhan.
Alkitab selalu kasih tahu hasil akhirnya selalu menyedihkan kita. Memaksa. Tuhan kasih aku pokoknya ini Tuhan. Kalau enggak aku enggak mau. Berulang kali Tuhan katakan enggak dan itu. Enggak aku ini Tuhan. Pokoknya kalau enggak ini enggak mau. Oke. Kasih. Tapi apa yang memaksa Tuhan seringkali tidak berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan, berakhir itu dalam kekekalan. Ya, saudara. Dari itu saya belajar. Manusia berjuang dengan daging ini, maka Roh Kudus menolong kita untuk menyalipkan keinginan daging. Ya, semua keinginan dari kasih, sukacita, damai, sejahtera sampai penguasaan diri. Roh Kudus yang tolong kita, menolong kita luar biasa. Lalu kita lihat sekarang Yakub, Kejadian pasal 28. Saudara bisa baca dalam Kejadian 26 itu banyak sekali tentang penyertaan Tuhan diberikan kepada Ishak. Saya akan cuplik satu persatu. Di Yakub yang Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Daud itu salah. Dia kerjasama sama ibunya nipu Ishak, bapaknya, suaminya Ribka. Saudara, dia bekerja sama membohongi untuk menerima berkat. Tapi Allah tetap berkata, aku menyertai dan melindungi. Kamu akan kembali ke negeri ini. Dari kata kembali di situ, kamu akan bereskan hidupmu seorang penipu menjadi seorang yang kembali tulus ikhlas melakukan firman Allah. Maka Yakub yang gagal ketika kembali sungai Yabok, dia seberangkan keluarganya, dia bergumul. Malaikat Tuhan menyentuh pangkal pahanya sehingga dia jalannya pincang. Gak ada artinya kamu gagal, tapi kamu gak rugi Tuhan. Kamu dibuat, kamu disentuh pahanya sehingga kamu jalanmu tidak gagal lagi, agak pincang, tetapi jalanmu lurus. Sentuh Tuhan. Dalam hidup ini saudara, ada banyak kebanggaan kita. Tapi kalau kebanggaanmu tidak menyenangkan Tuhan, ketika kau kembali kepada Tuhan, Tuhan sentuh kita. Ada banyak orang kembali kepada Tuhan setelah hartanya habis. Ada banyak orang kembali kepada Tuhan setelah istrinya di mana-mana dia kembali ke istri pertamanya. Ada begitu banyak kegagalan, hal-hal yang dilakukannya, tapi ditinggalkan semuanya yang berharga jadi tidak berharga. Ingat kata Paulus, semuanya dianggap sampah karena Kristus lebih mulia dari semuanya. Wow, kenapa? Dulu yang kuanggap hebat, aku dihormati, aku terpandang, aku disegani, aku tidak kekurangan apa-apa. Karena Paulus adalah orang yang di agama berhasil, bahkan di pekerjaan dia kaya raya. Tapi dia katakan, itu seperti anggap sampah karena Kristus. Allah sertai dia untuk dia berjalan benar, berkodrat ilahi. Tuhan menyertai dia, dan Amalaikat tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadanya. Luar biasa. Abraham, Ishak, Yakub disertai. Ada satu lagi anak Yakub, satu-satunya. Masih ingat anak Yakub ada berapa, Bapak Ibu? 12. Makanya disebut 12 suku Israel. Tapi hanya satu janji penyertaan ini diberikan, yaitu kepada Yusuf. Lihat kitab Kejadian 39 ayat yang kedua. Pada waktu dia ada di rumah Potifar,
Dia yang tetap pegang firman Allah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Padahal dia dibuang di sumur, dijual oleh pedagang Ismail, dijadikan pembantu Potifar, hidupnya kelihatannya terlunta-lunta. Tapi sudah lihat penyertaan Tuhan ada dalam dia. Jangan hanya cari, tetapi sudah meninggalkan penyertaan Tuhan. Kan penyertaan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup. Mencari hanya sekedar memuaskan, tapi meninggalkan penyertaan Tuhan. Tapi Yusuf, dia ada di pos-pos yang tidak enak, tapi dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Kita loncat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Setelah kita tinggalkan kitab Kejadian, saya lewati Musa. Tapi saya kembali ke Yosua, langsung ke Yosua. Sebenarnya urutannya ke Musa. Sebab Musa yang pertama kali berbicara kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau nggak menyertai aku nggak akan pergi dari sini. Aku nggak akan mau bawa bangsa Israel keluar. Berani Musa. Bahkan dia satu-satunya nabi yang berani berkata, Tuhan, hapuskan namaku dari buku kehidupan kalau Engkau tidak mengampuni umatku, umat Israel. Wah, satu-satunya nabi yang bicara sama Tuhan. Kalau Engkau nggak berserta dengan kami, aku nggak mau pergi. Kalau Engkau nggak mau mengampuni umat ini, untuk apa aku jadi nabi? Hapuskan juga namaku, Tuhan. Kelihatannya terlalu berani, tetapi di dalam ini kita melihat pelajaran penting. Kenapa Musa demikian? Karena hati Musa ditinggali kebenaran sehingga dia berkata. Coba kita dari ngomong begitu, gak berani kan? Ya. Tapi Musa katakan Tuhan jadi satu-satunya. Dia berani lempar loh batu 2 tulisan Allah ke patung emas yang didirikan Harun dan orang Israel. Harusnya marah. Tapi kenapa Tuhan gak hukum Musa? Marahnya Musa sama Tuhan sama. Kenapa Allah benci sekali? Kenapa umatku nyembah patung baru keluar? Sehingga Musa lemparkan 2 loh itu. Harusnya dia kena SK dari surga. Tapi enggak. Tapi dia disuruh kembali ke gunung, berdiam dengan Tuhan, melihat duplikat yang kedua sama tulisan tangan Allah sendiri. Dia saksikan hukum Tuhan yang luar biasa. Disertai Tuhan. Nah, kita lihat penerusnya Yosua 6. Saya langsung lihat Yosua 6 ayat 27. Pada waktu dia ada di Tembok Yeriko, mau masuk ke Tembok Yeriko, ayat yang ke-27. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengar kabar tentang dia di seluruh negeri. Tuhan menyertai. Apa sih kualifikasi penyertaan Tuhan? Saya katakan tadi, di dalam diri orang itu yang bekerja adalah kebenaran firman Allah. Itu standar Allah menyertai, disertai Tuhan. Tetapi di ayat pasal 7 ayat 12 hal yang mengherankan terjadi. Yosua 7 ayat yang ke-12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah. Di pasal yang ke-7, setelah Tuhan berkata kepada Yosua, aku menyertai kamu bangsa Yeriko ini, melihat penyertaan Tuhan. Tapi
ayat 12, setelah dia mengalahkan Yeriko, akan mengambil emas, disembunyikan di bawah tanah di tendanya. Firman Allah katakan, kamu tidak akan pernah menang perang lagi sebab aku tidak menyertai kamu. Kenapa? Karena ada barang-barang yang dikhususkan ditumpas, diambil. Iya, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Mau sehebat apapun mau kamu datang kepadaku, aku tidak menyertai kamu. Sehingga Yosua dia merobek-robek jubahnya, dia meraung di hadapan Tuhan. Apa Tuhan? Gak ada yang ngaku. Semua dicek, semua ketemu akan. Emas disembunyikan di bawah. Harta masih menarik manusia. Harta masih menjadi penjegal manusia hari-hari. Harta masih menjadi penyebab iman orang Kristen rontok. Harta masih menyebabkan orang Kristen akan murtad. Tapi Kristus memberitahu kita lewat firman, Allah yang menyertai kita akan membawa kita berkodrat ilahi, berkarakter Allah. Kita dipercaya, tetapi kita tidak mengutamakan apa yang disebut itu. Itu kepercayaan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan menganggap engkau mampu dipercaya. Ada orang bisa dipercaya, ada 5 talenta, 2 talenta, 1. Kenapa? Allah, karena kamu mengerjakan, kamu dipercaya oleh Tuhan. Itu sebab firman datang, jangan kamu iri. Apalagi iri dengan orang fasik yang hartanya diperoleh dengan tidak wajar. Tapi kalau kamu dapat lihat temanmu dengan karena memang dipercaya Tuhan, kamu memuji Tuhan, bersyukur. Kenapa? Ya, kamu dipercaya karena kamu pasti akan banyak menolong. Kamu akan pasti banyak dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Salah kalau kita timbul sebuah ketidaknyamanan, yaitu apa? Iri. Setiap kita punya, tapi firman menetralisir, mengerjakan kita untuk apa? Ayo jangan jatuh ke iri. Ya, aduh, kita tambah kaya ya. Aduh, dia semakin dipakai Tuhan. Aduh, dia semakin bertalenta. Aduh, dia semakin cakap. Aduh, dia demikian. Tapi seharusnya firman yang datang, kita semakin bersyukur. Karena kalau kita dipakai, teman kita dipakai, itu adalah anugerah daripada Kristus. Ya, senang. Kenapa kalau kita bisa senang? Maka Tuhan pun sedang mempersiapkan kita untuk dipercaya juga, untuk dipakai oleh Kristus. Dan disertai. Kenapa? Karena mengambil yang tidak boleh Tuhan katakan. Jadi penyertaan Tuhan ada, tapi penyertaan Tuhan bisa cancel waktu apa? Waktu tidak sejalan dengan Tuhan. Satu yang terakhir, 1 Samuel 18 ayat 12. Di dalam perjanjian lama ini begitu banyak ayat penyertaan, tetapi penyertaan bisa dibatalkan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Saul akan tidak dipakai Tuhan, saudara. Dipakai. Tapi kenapa tidak undur menyertai Saul? Karena Saul tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Dia menjadi imam, padahal nggak boleh jadi imam. Tunggu Samuel dulu. Anda kelamaan Samuel masih tahu saya jadi imam, saya raja. Nggak bisa. Lalu binatang-binatang jarahan yang besar, tambun,
Saul kata eman-eman ini daripada ditumpas, ini dikasih ke bait Allah supaya dikorbankan, Tuhan pasti senang. Padahal firman Tuhan berkata semuanya dimusnahkan, tapi Saul berani, enggak, ini gemuk-gemuk enggak usah, kasih ke Tuhan. Firmannya Tuhan tumpas, tapi Saul eman-eman, daripada keluarkan ternakku, lebih baik ternak musuh ini kan bisa dibawa ke Tuhan. Tuhan katakan enggak. Itu sebab dikatakan sejak dia tidak taat, maka Samuel sudah pergi ke rumah Isai, melantik Daud yang masih sangat muda, diurapi menjadi raja. Baru jadi raja setelah sekian tahun. Pengurapan, penyertaan bisa mundur, bisa di-cancel. Pada waktu apa? Kita tidak dengar-dengaran kepada firman. Maka ada ayatnya yang begitu sangat populer dan katakan, korban, dengar-dengaran itu lebih penting daripada korban. Saudara tidak bisa menyokong Tuhan dengan korban, karena itu tidak benar. Hidup benar korbanmu menyenangkan Tuhan. Saudara bisa menggantikan menyenangkan Tuhan dengan korban, tanpa hidup benar tidak bisa. Ketidakbenaran tidak bisa menggantikan korban menjadi tidak benar. Tetapi kebenaran membuat kita pasti hidup berkorban buat Tuhan. Itu luar biasa. Karena manusia katakan, aku tak nyokok Tuhan, aku tak ini. Seorang yang di dalam kisah Rasul mati ketika Petrus, kenapa kamu membohongi Roh Kudus? Benar yang dijual sekian, kamu kasih ke Tuhan? Iya. Padahal dia menaruh sebagian di Tuhan. Bukankah itu milikmu? Kamu sendiri yang berjanji semuanya kamu kasih. Tuhan pegang perkataanmu. Tapi setelah dia lihat, aduh, besar ya. Sebagian ditaruh di tangan, dia bawa ke itu. Petrus berkata, kamu bukan membohongi aku, tapi kamu membohongi Allah yang hidup Roh Kudus. Waktu dikatakan itu, putus nyawa. Istrinya datang, dikatakan, benar suami berkata, iya, ternyata mereka bohongnya perjanjian. Kamu lihat, itu ada orang-orang yang menguburkan nyawa suami. Mati. Ayat ini mau kasih tahu apa? Jangan bermain-main dengan firman Allah. Firman Allah hidup, berkuasa. Dia luar biasa, memimpin hidup kita, menyertai hidup kita. Puji Tuhan. Saya mau akhiri 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Rasul Petrus berkata, penyertaan Tuhan finalnya itu di mana? Penyertaan Tuhan finalnya saudara selamat disambut di langit baru, dunia baru. Apa yang kita hidupi hari ini bertujuan untuk masuk ke langit baru, dunia baru. Kalau tidak sampai ke sana, sia-sia kita hidup di bumi ini. Walaupun saudara kelihatan enak nyaman, tapi kalau pulang tidak selamat, berarti hidup di bumi ini kita sia-sia. Tapi mari hidup di bumi ini dengan sungguh-sungguh untuk kita selamat sampai di sana. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Petrus berkata demikian. 1, 2, mulai. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, stop. Apa sih yang berlimpah-limpah ada pada kita? Firman. Itu sebabnya tambahkan kepada imanmu kebajikan-kebajikan, pengetahuan, kesalehan, ketekunan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Apa itu? Itu firman. Firman yang dilatih di dalam hidup kita, sehingga pada waktu Allah memberi anugerah, Roh Kudus menuliskan Alkitab dibaca, direnungkan, jadi rema
seperti kepada Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Tidak hati-hati. Firman limpah dalam hidup kita. Untuk apa sih? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam apa, saudara? Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenal Tuhan bukan hanya di pikiran, hanya di hafalan, hanya sekedar saudara hafal kalimat Alkitab, tapi kenal Tuhan karena apa? Karena benar-benar firman-Nya Tuhan bersama-sama dengan kita melakukan itu. Yakobus berkata, yang melakukan firman itu imannya disempurnakan. Disempurnakan. Hidup kita disempurnakan melakukan kebenaran firman. Sudah dibuat berhasil kenal Yesus Kristus. Baru bisa berorang Kristen. Tapi surga membutuhkan satu kalimat. Engkau mengenal Kristus. Engkau dikenal Kristus. Saudara dikenal Kristus. Iblis takut dengan saudara. Sampai iblis menggoda, kenapa? Karena dia masih punya potensi digoda. Tapi semenjak kenal Kristus, iblis takut. Neraka takut. Kenapa orang ini bikin banyak orang gagal ke neraka? Maka kita tidak berkata dia menarik dari api banyak orang. Banyak orang yang jahat, yang terlacur, orang pembunuh, orang apa saja ditarik oleh orang-orang yang kenal Kristus. Dia menarik dari api. Ya, iblis takut. Tapi selama iblis hanya menggoda, tidak ada yang ditakutkan. Tapi yang ditakutkan ketika dia punya pengaruh bahwa orang Kristen ini sanggup berdampak kepada orang-orang sehingga dia menyadarkan orang dari dosanya kembali kepada Kristus. Saudara, mari kembali kepada Kristus, kembali kepada firman yang menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita pakai berdiri. Kita baca 5 ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 25 sampai 29 mengakhiri. Kita pakai berdiri bersama-sama. Musik worship singer saya dengar. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Perlahan-lahan saja, tapi dengan intonasi, dengan tekanan yang bisa kita nikmati, melesat dalam hidup kita. 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tidak tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat yang terakhir yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mata Yesus seperti nyala api. Waktu Dia datang, pekerjaan kita terbakar atau tambah murni. Itu Kristus yang datang. Tapi saudara, mari
kita kerjakan ibadah kita dengan kualitas. Ya, bukan lamanya, bukan mewahnya, tetapi nilai kebenaran firman Allah itu. Ya, yang bukan firman jangan ikuti, tapi yang firman mari kita ikuti. Aneh banyak yang tidak firman justru menjadi daya tarik kita, tetapi yang firman sengaja diabaikan karena tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tapi itu yang mendatangkan satu kehidupan yang kekal. Saudara sudah diberi kerajaan yang tidak tergoncang. Bumi akan digoncang. Selama bukan Kristus yang menjadi utama, kita masih bisa tergoncang. Tapi selama masih ada waktu, ayo beri kesempatan ini mencari kebenaran. Carilah Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Pesan Yesus. Maka semuanya atas kehendak Tuhan diberikannya kepada kita. Ya. Pengen kaya gak salah, tapi cari dulu yang benar. Pengen yang baik, cari dulu yang benar. Dan kiranya Allah Immanuel menyertai kita semua. Tuhan Yesus berkata kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku merasa kau berikan hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Saya juga akan berdoa untuk kau didik kau saya yang ada di Semarang yang sedang berjuang kritis, sedang di masa karya. Saudara juga bisa berdoa bersama-sama. Siapa kamu yang sakit, yang susah, bawa mereka dalam doa, sebut mereka dalam doa nama mereka. Bukankah Alkitab berkata doa orang benar besar kuasa. Hampiri mereka dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Siapa kami sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia? Siapa kami Engkau mau mati di kayu salib, menderita paling sengsara buat kami? Dan siapa kami sampai Engkau ke surga menyediakan tempat tinggal supaya kami ada di dalam kerajaan? Karena firman kami disadarkan, karena Allah mencipta kami semua segala. Karena Allah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami tidak biarkan kasih itu terbuang sia-sia. Ampuni kami menjadi Kristen 2 tahun, tetapi kami seringkali hanya diam di dalam. Seperti orang yang menerima 1 talenta hanya dikuburkan di dalam tanah saja. Terima kasih Engkau sadar, tegur kami dengan keras supaya kami jadi orang Kristen yang rajin. Jadi orang Kristen yang rajin memberitakan Injil, memberitakan Yesus dengan apa yang bisa kami punya, bukan dengan tidak apa yang kami punya. Seringkali kami menuntut kami punya dulu baru kami taat. Tapi Kristus ajar kami apa yang ada daripadamu bisa dipakai dengan luar biasa mendatangkan kemuliaan. Minyak dalam buli itu dipakai melunasi hutang. Roti burung gagak yang dibawa membuat kenyang Nabi Eliya. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan kenyang. Apa yang ada pada kami adalah Kristus memberi anugerah. Ada banyak dampak yang Tuhan berikan kepada kami untuk jadi berkat. Bagi keluarga kami, keluarga besar kami, tetangga kami, siapapun, bangsa kami, rekan kami. Jadikan kami orang Kristen yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Immanuel sudah mengerjakannya bagi kami. Dan Allah Immanuel berkata, kamu akan menjadi serupa dengan aku, serupa dengan Yesus. Karena Engkau memampukan kami. Tidak ada satupun yang tidak dipakai Tuhan. Semua dipakai oleh Tuhan menurut kapasitas yang Tuhan percayakan. Pada pagi ini kami berdoa buat kau didik yang ada di karya di Semarang. Semua kesehatan sudah tidak bisa mengerjakan, tapi kami percaya ada Tuhan Yehova Rafa yang bisa mengerjakan, yang mati saja bisa bangun. Tuhan, kami berdoa buat kau didik dalam nama Yesus. Biru Yesus menjamah atas kehendak dari Tuhan. Tuhan mengerjakan perkara hebat. Tenangkan, beri damai pada istri dan anak-anak. Juga yang tidak bisa kami sebutkan yang sakit, Tuhan jamah dengan biru Yesus. Kuasa daripada Yesus tidak berubah, tetap sama, tetap penyembuh, tetap menolong umat yang susah dihidup. Sakit disembuhkan, kekurangan Tuhan memberikan kelimpahan. Yang hari ini menghadapi persoalan keluarga, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Biar keluarganya dijamah, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan kembali. Tentang sekolah, tentang masa depan, tolong Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong. Mencari tulang rusuk yang berkenan kepada Tuhan, biar mereka juga tolong Tuhan. Dan berkat ada bersama dengan kami. Biar semua jemaat di PDIP Rescate
Amin. Ada jemaat yang dibuat giat dan berhasil mengenal Kristus. Amin. Tuhan. Amin. Sehingga mereka imannya dewasa. Amin. Sehingga mereka dipakai Tuhan menjadi berkat di kota Sragen, di pekerjaan mereka, di rumah tangga, di keluarga besar mereka masing-masing. Menjadi Kristen yang berdampak dan berluar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat Allah iman yang beserta dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, iman yang indah yang dapat kita renungkan sepanjang hidupan kita. Kembali kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau angkat persembahan kita. Saudara ini bisa berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biar firman menjadikan kekuatan bagi kami. Biar firman bertumbuh berakar dan berbuah-buah, menghasilkan buah yang sungguh baik dan sangat baik. Biarlah kami mau belajar ya Tuhan, mengerti firman, memahami firman, melakukan firman setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami berikan korban persembahan Tuhan. Kau sucikan tangan kami Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan memberi dengan sukacita hati kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menjalankan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin dan Tuhan sudah berkati ibadah terakhir dari tahun 2021 ini. Ya, puji Tuhan. Ya, sejak ibadah Tuhan berkati sehingga jemaat GPD dirasakan ya dipulihkan dan dibangunkan kembali untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rhema dalam hidup kami. Pakai hidup kami menjadi berkat Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami semua yang sudah datang. Sekali yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang susah Engkau berikan penghiburan, yang dalam keadaan sakit Biro Yesus sudah menyembuhkan kami, yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Bahkan mungkin yang mempunyai rencana-rencana, oh Tuhan, menghadapi tahun 2022 nanti, meskipun penuh dengan tantangan, tapi Engkau beserta dengan kami. Immanuel akan membuat kami berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini Engkau berkati Tuhan. Tumpangkan tangan atasnya, berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi Engkau berkati. Terlebih Tuhan, iman percayanya kami semakin kokoh, semakin mengasihi Engkau dan taat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua, mulai sekarang, besok, dan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Sekali lagi untuk menjemput kami semua, supaya di mana Engkau ada, di situ kami ada, dan berbahagia bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kita sudah terima berkat Tuhan, dan kita sama-sama katakan